Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 8 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Hari ini adalah peringatan Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeskiel bab 1 ayat 2 sampai 5, ayat 24 sampai bab 2 ayat 1a. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Peringatan Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah, serta kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan atau memberikan pesan kepada kita hal-hal penting yang berkenaan dengan hidup secara umum, terutama hidup sebagai orang-orang yang percaya. Dari hidup Santo Dominikus, kita melihat beberapa poin penting. Yang pertama, Dominikus setelah menjadi imam, dalam perjalanan berkeliling bersama dengan uskup di daerah Prancis Selatan, berjumpa dengan umatnya yang menurut penglihatan atau menurut pandangan Dominikus sangat lemah atau kurang pengetahuan tentang agama. Keadaan ini makin diperburuk oleh bid'ah yang ada saat itu. Situasi umat yang seperti inilah yang pada akhirnya mendorong Dominikus untuk menolong umat. Dominikus berusaha supaya umatnya pertama mendapat pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang luas tentang agama yang dianutinya, dan juga supaya mereka mampu melawan bid'ah, ajaran sesat pada saat itu. Apa yang Santo Dominikus buat? Dominikus melawan bid'ah pada saat itu. Dan dia melawan bid'ah tidak dengan cara yang biasa yang dilakukan saat itu, yakni berperang. Tetapi senjata yang dia pakai adalah sabda Allah dan doa. Lebih lagi, supaya umat makin bertumbuh dalam iman, supaya umat makin bertumbuh dalam pengetahuan tentang agama, maka Dominikus berpikir, selain sabda Allah dan doa, Dominikus mulai mengumpulkan beberapa orang dan mendirikan Ordo Pengkhotbah. Karena untuk melawan bid'ah dan juga untuk mensosialisasikan atau untuk menambah pemahaman pengetahuan agama kepada umat, Dominikus berpikir dibutuhkan tenaga handal. Handal secara intelektual, secara pendidikan. Maka dia mendirikan Ordo Pengkhotbah
yang menghasilkan orang-orang handal dalam berkhotbah, terutama dalam cara hidup. Bagi Dominikus, cara itulah yang mampu memecahkan persoalan, yang membuat umat dalam sosialisasi bisa mendapat pengetahuan agama yang cukup. Dan lebih lagi, berkat imam-imam yang handal dalam berkhotbah, terutama dalam cara hidup yang baik, membuat umat merasa kokoh dan kuat dalam imannya dan tidak mengikuti ajaran yang sesat. Itu dari kehidupan orang kudus Santo Dominikus yang kita peringati hari ini. Sementara itu, poin-poin lain yang penting untuk kehidupan beriman juga bisa kita petik dari bacaan-bacaan liturgi hari ini. Dari bacaan pertama misalnya, hemat saya, apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel, karena cerita dalam bacaan pertama tentang penglihatan Nabi Yeskiel, bagaimana Allah hadir dalam kedahsyatan peristiwa atau alam yang terjadi. Maka kepada kita diingatkan bahwa Allah bisa hadir di tengah manusia, di tengah kita, melalui berbagai macam peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam bacaan Injil, saya melihatnya ada runtutan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama, disampaikan lagi atau ditegaskan lagi dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang apa yang akan ia alami. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Dia akan dibunuh, dia akan mati. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin untuk banyak orang, kalau boleh dikatakan bukan mungkin, pasti untuk banyak orang, kesengsaraan, penderitaan tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang mulia. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami dan dihadapi itu lebih mengungkapkan kelemahan, ketakberdayaan. Tetapi dalam konteks bacaan pertama hari ini, saya melihatnya dan mau mengatakan kepada kita sekalian, kepada saudara-saudari sekalian, bahwa Allah yang mulia itu bisa juga nampak dalam kesengsaraan dan dalam penderitaan, dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Seperti yang dikisahkan dan dinubuatkan, disampaikan oleh Yesus sendiri. Apa yang terjadi dengan dirinya. Sekali lagi, untuk banyak orang, penderitaan yang dialami pasti menunjukkan kelemahan, ketakberdayaan. Tetapi bagi saya, justru di dalam penderitaan dan kesulitan, dalam kematian Yesus, di sana Allah menunjukkan kemuliaannya. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin sulit kita terima. Tetapi itulah ajaran yang diberikan Yesus kepada kita. Dan itu sebuah kenyataan. Setelah pada akhirnya Yesus mengalami penderitaan, kematian, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit. Itu cerita yang menghebohkan dan menggemparkan. Dan dalam iman kita katakan itu adalah kemuliaan. Saudari dan saudara terkasih. Sementara tambahan lain lagi dari bacaan Injil yang sama juga. Yesus memberikan pajak.
untuk dirinya dan juga untuk murid-muridnya, untuk Petrus. Dengan itu Yesus mau menunjukkan kepada kita hidup bermasyarakat mesti mengikuti tata aturan yang ada. Mungkin saja kita sebenarnya tidak perlu untuk hal-hal tertentu. Tetapi daripada menjadi batu sandungan, Yesus menunjukkan dan Yesus katakan dalam bacaan Injil hari ini. Daripada menjadi batu sandungan, maka baiklah kita membayar pajak. Demikian kata Yesus dalam bacaan Injil. Bagian terakhir hari ini. Saudari dan saudara terkasih, kita hidup bermasyarakat, ada tata aturan. Apakah kita mengikuti tata aturan yang ada? Atau kita menganggap karena kita punya privilege khusus? Atau karena kita ketua RT dan segala macamnya? Lalu kita tidak perlu ikut aturan. Kalau demikian terjadi, kita pasti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita seharusnya memberikan contoh bagi mereka. Saudari dan saudara terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi dan peringatan Santo Dominikus hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk membaharui kehidupan yang lebih berkenan pada Allah dan juga sesama. Tuhan memberkati.